Pemirsa, Presiden Joko Widodo mempersilahkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka dengan syarat seluruh pelajar sudah divaksinasi COVID-19. Menurut Jokowi, kegiatan sekolah tatap muka sudah bisa segera dilaksanakan sesuai surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagaimana kesiapan Kemendikbud menyiapkan para siswa dan guru untuk melaksanakan sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan Andreas Hugo Parera, anggota Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Pak Andreas dalam prime time. Pak Andreas, Anda sendiri menanggapi terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka di kondisi saat ini. Seperti apa Pak Andreas? Ya, kita semua tentu mau supaya proses pembelajaran ini bisa kembali berjalan normal, dan arti pendidikan tatap muka itu bisa dilangsungkan kembali, dan itu harapan banyak siswa, banyak orang tua, juga banyak guru, karena kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang terhambat di dalam proses pendidikan jarak jauh yang tidak mungkin diperoleh dibandingkan dengan pendidikan tatap muka secara langsung. Karena pendidikan itu juga adalah sosialisasi antara guru dengan murid, dengan antar murid satu dengan yang lain. Gitu. Ya, tapi ya karena situasi ini, jadi kita harus memilih mana yang harus didahulukan. Apakah ya kita soal kesehatan dan pendidikan, dua-duanya sama penting. Tapi ya tentu ada hal yang harus menjadi perhatian utama, dan dalam hal ini tentu kita harus bicara soal kesehatan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentu dengan prekondisi. Prekondisi itu adalah apa? Ya kalau para gurunya dan siswanya juga sudah divaksin, sehingga dengan demikian kita memperoleh herd immunity itu gitu. Dengan demikian ya proses pendidikan itu secara bertahap, ya mungkin tidak secara langsung 100% tapi juga secara bertahap sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah di daerah masing-masing itu bisa mulai dilakukan gitu. Baik, tapi kita tahu kondisinya saat ini baru 9%-an Pak Andreas siswa di seluruh Indonesia yang baru divaksin, itu pun baru masuk tahap pertama. Nah, Anda melihat dalam ini, kalau kita lihat jumlahnya masih jauh menuju 100%. Ini kondisi seperti ini menurut Anda seperti apa? Seberapa siap kita sebenarnya untuk tatap muka ini? Ya, itulah, ini kita kan dalam banyak hal kan ya antara siap dan tidak siap, antara mau dan kenyataan, antara apa yang kita harapkan dan kenyataan yang kita alami gitu. Juga hal yang lain yang juga soal data tadi, Anda katakan data 9%, apakah itu betul 9% gitu. Nah itu juga satu hal yang penting juga gitu. Oleh karena itu di dalam peraturan SKB 4 Menteri itu sudah diatur. Dalam arti kita tidak bisa melakukan ini secara Indonesia gitu. Karena tiap daerah itu masing-masing, tiap wilayah dan tiap sekolah itu masing-masing kondisinya beda-beda gitu. Oleh karena itu menurut saya yang paling tahu kondisi yang ada di sekolah, di daerah itu adalah kepala daerahnya, entah itu bupati atau wali kota di lingkungan yang paling kecil ya pemerintahan. Dan di lingkungan sekolah, unit sekolah itu masing-masing, apakah mereka sudah siap melakukan itu gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan ya secara bertahap, tidak usah kita membayangkan bahwa langsung semuanya normal. Ya tidak perlu seperti itu, tapi bisa dilakukan secara bertahap. Yang pernah juga sudah dimulai pertengahan atau tahun yang lalu lah, akhir tahun yang lalu kan ada beberapa yang sudah mulai gitu. Nah kondisi itu ya tiap daerah di tiap sekolah yang mereka yang paling tahu situasi. Oke, nah kita lihat salah satu syarat terkait dengan tatap muka ini adalah kalau kita lihat sebelum zonasi, kalau ya zona hijau maka sekolah itu boleh dibuka. Tapi kalau yang ini adalah bila mereka berada pada PPKM level 1 sampai 3 diizinkan, tapi yang level 4 tidak diizinkan. Anda sepakat dengan hal itu? Ya, saya kira kan soal ini kan juga berubah-ubah kan. Dulu zonasi, sekarang namanya PPKM level 1, 2, 3, 4 gitu. 4 gitu. Nah, ini kan juga membingungkan masyarakat. Sehingga oleh karena itu
tidak usah buat terlalu banyak peraturan lagi yang berkaitan dengan pendidikan ini, tapi ya disesuaikan dengan SKB itu sudah bagus menurut saya. Itu adalah panduan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaannya itu dilakukan di unit yang paling kecil, yaitu koordinasi satgas di daerah dengan sekolah masing-masing gitu. Sehingga dengan demikian berdasarkan itu ya panduan itu ya dilaksanakan. Jadi kita tidak bicara zonasi, kita tidak bicara level ini, tapi kita bicara soal bagaimana pemahaman di daerah itu terhadap situasi dan tantangan yang mereka hadapi yang berkaitan dengan pandemi dan ya itu tadi vaksinasi sebagai prasyarat untuk melakukan pendidikan tatap muka secara bertahap. Oke, baik. Apa yang akan dilakukan Komisi 10 Pak Andreas tentunya untuk mendorong Kemendikbud di sini mungkin bekerja sama dengan peran aktif kepala daerah agar tadi yang Anda katakan di sini sebenarnya peran-peran kepala daerah dan juga setiap sekolah di lingkungannya untuk saling bekerja sama di sini. Ya, sudah sering kami melakukan itu dan artinya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melakukan koordinasi dengan para kepala daerah dan ya tentu dari Komisi 10 kita mendorong dan ketika kami melakukan kunjungan ke daerah kan kita melakukan kunjungan sekolah, kita juga melakukan kunjungan ke kita juga bicara dengan kepala daerah dalam hal ini diwakili oleh banyak di dinas pendidikan masing-masing supaya mereka care juga dengan persoalan pendidikan. Jadi tidak hanya bicara soal ekonomi, bantuan sosial dan yang lain-lain, tapi juga bicara soal pendidikan. Karena, dalam pandangan kami ini agak kurang menjadi perhatian. Ada beberapa kepala daerah yang saya tahu sangat serius, tapi secara umum ya ini seolah-olah dibiarkan hanya kepada ya kalau di daerah itu dinas pendidikan dengan sekolah masing-masing. Tapi perlu juga para kepala daerah memberikan perhatian khusus soal ini. Baik, Pak Andreas, mungkin kalau kita boleh tahu kurangnya itu di mana ya, agar ini bisa menjadi catatan sebelum kita melakukan pembelajaran tatap muka. Ya kurang itu di soal percepatan vaksinasi tadi gitu. Oke, lebih ke vaksinasinya. Kalau vaksinasi ini bisa dilakukan secara cepat dan secara menyeluruh dan kita sudah katakanlah bisa memenuhi 70% di antar guru dan sekolah, guru dan para murid. Nah, saya kira ya mungkin persoalan itu bisa teratasi gitu. Oke, baik. Terakhir Pak Andreas, kalau memang dalam waktu dekat kita akan melakukan pembelajaran tatap muka di sini, apa yang ingin Anda tekankan di sini tentunya untuk Kemendikbud dan juga para orang tua murid di seluruh Indonesia? Saya kira ikuti prosedur yang sudah ada di dalam SKB 4 Menteri tersebut gitu. Dalam hal ini tentu tidak bisa dilakukan langsung sekaligus di dalam arti seolah-olah situasi sudah kembali normal, tapi ini tentu dilakukan secara bertahap dan dengan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan pengawasan dan protokol kesehatan yang ketat, baik dari orang tua maupun dari guru, ya karena ini kita berhadapan dengan anak-anak gitu ya kalau anak-anak baik dari SD, SMP, SMA sama saja. Situasi yang kami lihat di lapangan itu ya kesadaran soal ini ya kadang-kadang awalnya mereka sadar, tapi ketika sudah bermain kan jadi ini gitu lupa gitu. Banyak anak-anak yang lupa dengan menggunakan masker, terus kemudian cuci tangan, hal-hal yang selama ini menjadi perhatian kita gitu. Karena kalau anak ini terinfeksi, ini kan konsekuensinya kan ke orang tua, ke lingkungan di rumah. Jadi memang kita harus hati-hati betul soal ini. Baik. Terima kasih Pak Andreas telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Andreas Hugo Pereira, anggota Komisi 10 DPR RI.